Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Nganjuk, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta seluruh siswa yang berbahagia. Teriring rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di ruangan ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK PGRI 1 Nganjuk. Bapak Ibu, para siswa yang kami hormati, pada kesempatan ini saya selaku Kadin PPA Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Nganjuk diberi kepercayaan atau diberi kesempatan untuk bertatap muka kepada para siswa sekalian dalam rangka sosialisasi perlindungan anak. Saya awali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah sejak definisi anak adalah sejak di dalam kandungan sampai dengan kurang dari 18 tahun. Saya percaya bahwa anak-anak yang baru masuk di lembaga SMK PGRI 1 Nganjuk ini adalah masih usia anak. Untuk itu tolong diperhatikan, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi pengalaman bahkan ilmu untuk anak-anakku sekalian agar terhindar dari tindak pidana, baik itu menjadi korban maupun pelaku pidana. Anak-anak, tadi saya sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah sejak usia di dalam kandungan sampai dengan kurang dari 18 tahun. Apakah anak apabila melakukan tindak pidana bisa dilakukan penjara atau ditahan? Kira-kira bisa tidak para siswa? Bisa, ya. Bisa, saya katakan bisa. Apabila anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun, penyidik berhak untuk melakukan penahanan. Ya, hati-hati. Ya. Saya hanya bisa berdoa untuk anak-anak sekalian, jangan sampai terlibat tindak pidana. Bagaimana kalau anak itu melakukan tindak pidana namun penyidik tidak melakukan penahanan? Apabila anak tersebut melakukan tindak pidana di mana ancaman pidananya kurang dari 7 tahun. Wah, enak Bu, saya ngambil uang nggak ditahan, besok ngambil lagi. Nah, jangan coba-coba dengan pidana. Walaupun anak-anak sekalian ada di antaranya melakukan pidana, tidak saya lakukan penahanan, ada catatan tersendiri. Ya, prosesnya beda dengan dewasa. Kalau anak, ya, apapun statusnya, baik sebagai tersangka, saksi ataupun korban, dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, paham ya? Jadi kalau anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sejak di dalam kandungan sampai dengan usia kurang dari 18 tahun. Walaupun itu kurang sehari, masih anak. Kalau 18 lebih 1 hari sudah dewasa. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, apapun statusnya anak, baik itu sebagai tersangka, saksi ataupun korban, dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Paham para siswa? Bagaimana
proses hukum apabila anak melakukan tindak pidana, ya. Yang pertama, wajib untuk dilakukan diversi. Diversi adalah peralihan persidangan yang seharusnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Nganjuk bisa dialihkan ke tingkat penyidikan, yaitu di Kepolisian Resort Nganjuk. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana diversi itu bisa berjalan atau bisa dilaksanakan? Yang pertama, harus dihadirkan para pihak, yaitu satu, pelaku anak dan orang tua serta perangkat desa. Perangkat desa tidak harus Pak Kepala Desa, bisa Pak Kamitua, bisa Pak RT, bisa Pak Jogoboyo. Nah, kemudian dari korban dan orang tua atau wali. Ketiga, dari Balai Pemasyarakatan Anak Kediri, karena Kediri itu membawai Kabupaten Nganjuk. Kemudian keempat, dari Sakti Peksos Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk. Kemudian yang kelima, dari Pemerhati Anak, yaitu Women Crisis Center Kabupaten Nganjuk. Dari 5 komponen ini sudah bisa kita laksanakan sidang diversi dan tentunya dipimpin oleh penyidik yang menangani perkara tersebut. Kemudian diversi, pelaku ini mempunyai kewajiban, yaitu memberi ganti rugi kepada korban. Kemudian diversi ini bisa dilaksanakan apabila tindak pidana tersebut bukan tindak pidana berulang. Artinya, anak tersebut baru sekali melakukan tindak pidana. Bagaimana kalau anak tersebut melakukan 2 kali, masih dalam proses penyidikan? Ya. Apabila anak pelaku masih dalam proses penyidikan, dia melakukan tindak pidana, berarti diversinya gugur. Otomatis penyidik berhak untuk melakukan proses berikutnya, yaitu dengan penahanan anak pelaku. Ya, perhatikan, ya, jangan sampai saya di hadapan para siswa ini suatu saat terlibat tindak pidana, padahal sudah saya kasih pemahaman, ya. Kemudian diversi, ya, walaupun dilaksanakan di tingkat penyidikan, namun penetapan diversi tetap dikeluarkan dari Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk. Ya, jadi walaupun diversi itu dilaksanakan di tingkat penyidikan, namun keputusan atau penetapannya tetap dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Bagaimana kalau diversi itu gagal di tingkat penyidikan? Ya, jadi penyidik berkewajiban untuk melanjutkan proses atau mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Jadi kalau di tingkat penyidikan kami sudah melakukan diversi, namun diversi itu gagal, tetap kita limpahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Nah, kalau di sana nanti sudah diteliti berkasnya dan dinyatakan lengkap, istilahnya P21, penyidik dalam kesempatan pertama segera melimpahkan tersangka dan barang buktinya. Tersangka dalam hal ini adalah anak pelaku. Ya. Apabila penyidik tidak melakukan sidang diversi, juga mendapat sanksi, yaitu pidana kurungan 2 bulan dan denda 200 juta. Nah, itu makanya penyidik berkewajiban untuk melaksanakan diversi. Kita lanjutkan. Apabila pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan atau kejaksaan gagal, jaksa juga berkewajiban melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Nganjuk. Jadi
diversi itu di tingkat penyidikan gagal, penyidik melimpahkan ke kejaksaan. Di kejaksaan gagal, jaksa melimpahkan di pengadilan negeri Nganjuk. Di sana nanti juga akan dilaksanakan diversi, ya. Karena anak pelakunya atau tersangkanya adalah anak. Makanya tadi saya sampaikan, apapun status daripada anak pelaku, saksi maupun korban tetap dilindungi oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini, perhatikan, kalian adalah anak bangsa, generasi penerus bangsa yang suatu saat, saya tidak tahu 20 tahun, 25 tahun ataupun 30 tahun, kalian semua yang akan memimpin negara ini, yang akan membawa bendera bangsa ini, dibawa kemana? Kalian yang akan meneruskan, ya, kepemimpinan para sesepuh kita adalah anak-anak sekalian. Maka pada saat atau pada kesempatan ini, anak-anakku semua diberi kesempatan untuk belajar di lembaga ini. Tolong, ya, belajar dengan baik, raih cita-citamu dengan baik, raih nilaimu dengan baik. Mudah-mudahan ke depan kalian semua bisa mewujudkan cita-cita yang sangat membanggakan orang tua, lingkungan dan sekolah, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berpesan, jangan sekali-sekali terlibat dalam tindak pidana. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau anak-anakku sekalian diantaranya misalnya ada yang terlibat tindak pidana, di kepolisian akan ada catatan, ya. Catatan kepolisian suatu saat kalau anak-anakku misalnya mau kuliah, mau cari pekerjaan, pasti akan mencari surat, ya, yaitu SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Maka hindari itu, hindari baik pelanggaran maupun pidana, ya. Pelanggaran secara hukum maupun tindak pidana. Karena apa? Walaupun kalian prosesnya hanya diversi ataupun tidak dilakukan penahanan, ya, tetapi tetap ada catatannya. Penetapan diversi juga merupakan vonis. Kalian proses tindak pidana masih dalam penyidikan, penyidik sudah ada catatannya. Oh, si A ini pernah melakukan tindak pidana. Nah, pada kesempatan mengikuti pelajaran daring, saya ingatkan, ini kesempatan melalui belajar melalui HP, manfaatkan dengan maksimal. Jangan karena diberi kesempatan melihat HP, anak-anak sekalian melihat, ya, konten-konten yang tidak perlu, misalnya konten-konten porno. Tidak sekolah ini bisa pacaran. Nah, kalian dikirim setan tidak terasa. Setelah melihat konten porno, pengen praktek. Sehingga terjadilah tindakan asusila. Itu juga termasuk pidana para siswa. Kalau di pasal yang ada itu persetubuhan anak di bawah umur, apakah tidak ada selama ini? Banyak, ya. Ada siswa diberi kesempatan belajar daring, melihat konten yang porno, praktek dengan pacarnya. Orang tua dari perempuan tidak terima sehingga melapor. Bagaimana prosesnya? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Apabila ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, penyidik berhak untuk melakukan penahanan. Padahal kalau persetubuhan anak di bawah umur sesuai dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ancaman pidananya adalah minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, dan denda 5 miliar. Bayangkan kalau di dalam penjara 1 hari aja bagaikan 1 tahun. Nah, ini kalau sudah terlibat, ya, pidana
saya kenakan misalnya pasal 81 Undang-Undang Nomor 35, ya tentu saja dan pasti saya tahan. Nah, kalau sudah ditahan, hancur semua. Anak-anakku sudah tidak bisa sekolah, masa depannya hancur. Bukan karena ditangkap polisi, bukan. Yang membuat hancur ya dirimu sendiri. Seandainya kamu nggak melakukan itu ya alhamdulillah selamat. Tetapi karena diberi kesempatan belajar, kalian memanfaatkan pada kesempatan itu yang salah, sehingga tergiring oleh setan mengarahkan ke hal-hal yang tidak benar, maka bisa menjerumuskan anak-anakku sendiri. Nah, bagaimana biar kita ini terhindar dari perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana? Karena apa? Kejahatan itu tidak akan hilang para siswa. Karena kejahatan itu adalah produk manusia. Sepanjang masih ada manusia hidup, disitulah masih ada kejahatan. Untuk itu, saya juga berpesan kepada anak-anak sekalian, bagaimana kita menghindari dari suatu tindak pidana ataupun pelanggaran. Yang pertama, kita tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan-kesempatan yang ataupun waktu longgar, jalankan ibadah dengan khusyuk. Sempatkan membaca ayat suci Al-Quran, ya. Jalankan ibadah sholat wajib 5 waktu. Kalau kalian sudah melaksanakan sholat, mau berbuat salah sedikit pun akan merasa berdosa, akan terbebani dengan dosa. Saya itu sudah sholat, kok mau berbuat seperti ini? Takut dosa, nggak jadi ya. Nah, itu minimal kita punya rem. Kalau kita menjalankan sholat wajib 5 waktu, minimal kita punya rem. Selanjutnya, belajarlah dari awal dengan disiplin diri dan bertanggung jawab. Kalau ada waktu luang, tidak usah kita manfaatkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakanlah misalnya membantu orang tua, membantu lingkungan, ya. Mulai dipupuk jiwa sosialnya. Kita harus saling menolong sesama, baik itu sesama teman, sesama warga di lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya. Ya. Itu harus, karena secara tidak langsung kalian sadar atau tidak, semua yang ada di sini adalah saudara. Ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Awal adanya manusia adalah adanya Adam dan Hawa. Cuma 2 ini akhirnya sampai mengembang sebanyak ini. Secara tidak langsung sampai semua adalah saudara. Kita sebutkan sama, kita punya tangan 2, rambut sama hitam, telinga sama-sama 2, darah kita sama merah. Nah, kita tidak boleh mengedepankan egois kita. Ya. Kita harus utamakan tolong menolong, saling membantu. Ya. Jangan sampai saya ikut organisasi A, kamu B, kita ada jarak. Tidak. Silahkan, kalian boleh melestarikan budaya, tetapi tidak boleh melupakan budaya. Contohnya gotong royong, saling membantu, ya, rasa sosial itu tidak boleh kita lupakan. Ya. Selanjutnya, para siswa, tolong pada saat menerima pelajaran, hormatilah Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini. Ya. Sikap sopan, santun, etika harus tetap dijaga. Budi pekerti yang baik
Tidak sekarang ini zamannya bebas, ada bapak ibu guru misalnya di depan, oh lewat seenaknya saya anggap teman. Jangan. Ya. Apapun situasinya, beliau adalah orang tua kita pada saat kita menerima pelajaran di lembaga ini. Adalah gantinya bapak ibu kalian semua. Ya. Kenapa saya sampaikan? Satu hari itu ada 24 jam. 8 jam di sekolah, 16 jam di rumah. Selama 8 jam ada di lembaga ini, orang tuamu adalah bapak ibu guru yang ada di sini. Jangan sampai terlambat ditegur oleh bapak atau ibu guru. Kenapa terlambat? Kamu kesiangan, Pak. Kenapa kamu dikasih pelajaran di kelas ngantuk? Saya semalam latihan, Pak, sampai jam 11. Loh, latihan apa? Kapan kamu belajarnya? Urusan saya, Pak. Geletai di lapangan murid. Seperti itu tidak boleh, siswa. Apakah ada? Ada. Siswa diingatkan oleh bapak gurunya dengan baik, dia tidak menerima dengan ikhlas dan baik. Dia malah menantang gurunya untuk berkelahi. Ini juga dosa. Secara agama nggak boleh, itu orang tua kalian. Secara hukum pun tidak boleh. Karena itu apa? Membuat perasaan tidak enak. Berhak juga Pak Guru melapor. Nanti kalau kamu sudah ngomongnya tidak enak sama bapak ibu guru, misalnya kamu dicubit, melaporlah kepada orang tuanya, Bu, aku loh di kelas dikaploki Pak Guru, dicubiti sama Bu Guru. Itu loh abang kabeh lorong untuk begini. Ibunya tidak bertanya kepada sekolah atau tidak konfirmasi ke sekolah dulu, langsung datang ke PPA. Bu, ya, datang ke PPA tuh melapor, Bu, anak saya tuh loh Bu, dikaploki sama gurunya. Sampai seperti ini Bu, bendul-bendul seperti ini Bu. Ya, mau Bu silakan duduk. Saya terima, ada siswa seperti ini. Saya terima, saya tanya kepada ibunya, Bu, kalau putra panjenengan dipukul oleh guru, kira-kira yang salah siapa, Bu? Ya Pak Guru, Bu. Oh, anak saya itu tidak apa-apa dipukul. Benar. Nah, iya Bu. Ibunya saya kasih tahu, Bu, Ibu tadi sudah rawuh ke sekolah belum? Belum Bu. Saya sarankan Bu, panjenengan sebelum datang ke kantor polisi untuk melapor, alangkah bijaknya kalau panjenengan rawuh dulu ke sekolahan, menanyakan atau konfirmasi kepada guru BK, apakah benar anak ini atau anak saya salah? Ceritanya bagaimana Bu? Oleh gurunya dijawab, Bu, putrane panjenengan ini mau telat terus ditegur sama bapak guru. Setelah ditegur sama bapak guru, dia jawab memel sama temannya putra panjenengan itu dipukul. Nah, jadi yang salah putrane sinten Bu? Padahal guru itu menegur, menasehati, bukan menganiaya. Karena apa? Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu guru yang ada di lembaga ini, sepanjang kamu duduk di kelas atau di lembaga ini adalah menjadi pengganti orang tuamu, ya, yang akan mendidik kamu, mengantarkan kamu meraih sukses cita-citamu. Paham siswa? Itu makanya saya hanya minta tolong, kalau belajar yang benar, jangan sampai membuat masalah. Seperti cerita saya tadi, setelah ibunya ke sekolah, saya sampaikan, kalau nanti sudah di sekolah Bu, ditanyakan yang salah siapa, yang benar siapa. Kalau panjenengan merasa putranya salah, tidak usah kembali ke Polres. Tetapi kalau panjenengan merasa putranya benar, silahkan melapor. Akhirnya ibu tadi tidak melapor karena merasa anaknya salah setelah mendapat penjelasan dari guru BK ataupun wali kelas. Maka
anak-anakku sekalian, kalau mendapat perlakuan di sekolah yang tidak benar menurut anak-anakku sekalian, jangan mengadu ke orang tua secara sepihak. Sampaikan kepada guru BK. Di lembaga ini ada bapak ibu guru yang menangani pelanggaran ataupun tindakan yang salah yang dilakukan oleh para siswa. Jadi jangan mengadu ke orang tua dan mencari pembenar. Biasanya kalau mengadu ke orang tua, takut dimarahi orang tua, akunya yang benar, padahal posisinya salah. Ya, paham para siswa? Jadi intinya pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh siswa sekalian, yang pertama, belajarlah dengan baik. Pada kesempatan ini yang ada di lembaga ini, Bapak Ibu guru kalian akan mengantar kalian semua untuk meraih sukses cita-cita kalian. Yang kedua, hindari perilaku yang tidak sopan, pelanggaran, bahkan mengarah ke suatu tindak pidana. Jangan sampai anak-anak sekalian menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Saya kira sedikit apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Saya selaku narasumber dari Kanit PPA Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Nganjuk, saya akhiri. Ada kurang lebihnya tutur kata saya selaku manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.